Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya mencoba akan menyampaikan eh, beberapa hal penting terkait dengan eh, TA ya, teknik analisis. Jadi secara garis besar bahwa eh, trading ya, di dunia trading itu akan mengikuti apa yang disebut dengan Elliott wave ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi di sini eh, apa namanya akan ada masa dia naik ya sampai di puncak, kemudian ada masa di sini kemudian turun seperti itu. Jadi nggak mungkin ya dalam dunia trading itu harga akan naik terus dan nggak mungkin juga harga akan turun terus. Pasti akan ada koreksi seperti itu ya. Nah, kalau menurut Elliott wave ini bahwa yang pertama adalah di sini ya, naik ya. Kemudian setelah dia naik, dia akan melakukan koreksi ya, di sini. Koreksi. Nah, kemudian dia akan naik lagi ya. Kemudian koreksi lagi ya. Kemudian naik lagi. Nah, seperti itu. Ini yang bisa dibilang dengan masa ya yang ini ya, masa akumulasi yang dari sini ke sini. Ini masa akumulasi. Kemudian ini masa atau saatnya distribusi. Nah, karena apa namanya bahwa suatu saham itu atau suatu apa namanya komoditi ya dalam trading itu, apakah itu di komoditi misalnya di nikel ataupun kedelai atau di batu bara yang komoditinya itu dijadikan trading, atau misalnya di Bitcoin lah, atau misalnya di forex akan kurang lebih akan memenuhi kaidah ini, Elliott wave ini, sehingga kita perlu apa namanya secara detail ya ataupun secara global kita harus tahu di mana kita menentukan kapan masuk dan keluar, kemudian kita menentukan kapan akan cut loss, dan kemudian juga kita harus mengetahui di mana support dan resistennya seperti itu. Sebagai contoh ya, saya akan menggunakan salah satu saham, dalam hal ini Toba ya, TBS Energi Utama miliknya Om Luhut. Nah, kalau kita tarik Elliott wave akan kurang lebih akan seperti ini. Nah, ya. Dia akan memenuhi kaidah ini ya. Oke, kemudian saya hapus saja. Nah, jadi di sini ada naik ya, naik, ini naik ya, kemudian akan koreksi ya, kemudian naik lagi, kemudian koreksi ya, kemudian naik. Nah, di sini kita bisa menggunakan apa namanya satu tool ya ataupun apa yang disebut dengan
angka Fibonacci. Nah, ini sangat sangat populer sekali di dunia trading. Jadi misalnya kita awal dia lembahnya di mana dan puncaknya di mana. Ya. Ini lembahnya di sini. Nah, kita tarik sampai ke sini, di puncaknya. Nah, ini gambaran umumnya ya. Nah, terus kita misalnya pada awal trading nih, kan kita nggak mau kan jual di atau ambil di pucuk dong. Nah, sehingga kita menjadi yang cuci piring seperti itu ya. Nah, di sini ada aturan dari Fibonacci bahwa jika sudah begini, naik ya misalnya ini naik, 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 dari sini ke sini. Nah, naiknya dengan gap ya. Ini ada gap di sini. Ini. Nah, di sini ada gap, gap up, ya langsung loncat. Di sini juga gap up, langsung loncat juga. Ini juga ada gap up, ya langsung loncat 3 hari berturut-turut. Nah, seperti itu. Orang pasti akan takut ya, karena takut masuk kalau langsung beli seperti itu ya. Takutnya nanti turun. Nah, kita nunggu dia koreksi. Nah, koreksi yang sehat ya ketika naik-naik terus dan kemudian akan koreksinya itu yang normal, kita tarik ya dari sini sampai ke sini. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini yang disebut dengan golden zone atau golden area, yaitu antara 38 sampai 61. Nah, ini yang disebut dengan golden zone, di mana dia akan melakukan koreksi. Nah, ini benar kan? Dari angka 1292, kemudian koreksi sampai di 38%, kemudian dia naik lagi melanjutkan uptrend-nya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita mau menunggu akan beli di mana, ya kita nunggu di sini di angka 38,2 ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita di sini nggak dapat nih, lupa ya. Nah, kemudian dia akan naik lagi kan, naik sampai ke sini. Ya. Maka ini tinggal ditarik lagi ke sini. Nah, ini sampai puncaknya. Nah, dia akan koreksi di sini. Nih, yang tadi golden zone-nya menjadi ini kan. Dari 60 menjadi 38. Nah, itu. Di sini kita masuk seperti itu. Dan kemudian naik lagi. Ini juga misalnya ya, kalau misalnya dia naik lagi, nah ini tinggal diangkat lagi misalnya untuk mengukur di sini. Nah ini ya. Nah, dia di 76 ya. Naik 76 kemudian dia sampai puncaknya seperti itu. Jadi itu yang disebut entry ataupun masuk di saat dia pullback, saat dia koreksi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga kita perlu mengetahui apa yang disebut dengan support dan resisten. Jadi support adalah harga di bawah ya, yang ketika harga mencapai garis itu, garis di support dia akan mantul ke atas lagi. Sedangkan resisten adalah garis di mana harga ketika dia tersentuh di atas ya dia akan turun lagi ya seperti itu. Nah, dalam hal ini kita akan tahu ya, pertama
dia resist di sini. Ya. Resisten pertama adalah di sini. Ya. Kemudian supportnya ketika dia turun ke bawah, ini supportnya adalah di sini. Nah, di sini juga kita perlu tahu bahwa suatu gap ya itu disebut dengan hutang. Ya, kalau misalnya dia gap up, pasti akan turun menutup dari gap itu. Misalnya ini ya, ini kan gap di sini. Ya. Kemudian ditutup oleh grafik ini. Nah, akan ditutup seperti itu. Nah, di sini juga ada gap lagi, tapi di sini ada gap lagi. Nah, ini udah ditutup oleh apa? Nah, ditutup di sini dia. Nah, ini. Ya, di sini ditutup. Nah, dia baru nutup setelah beberapa bulan. Ya. Nah, ini ditutup di sini dia. Nah, tutup di harga ini. Seperti itu. Jadi, meskipun gap up dan gap down itu akan ditutup, belum tentu ditutupnya adalah dalam waktu yang dekat. Bisa jadi dia akan ditutup setelah beberapa bulan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa harga-harga itu mempunyai histori. Ya. Jadi kita perlu melihat ke sebelah kiri. Ini adalah histori harga ya. Nah, misalnya begini, misalnya ini adalah support ya, support. Nah, ini akan menjadi acuan harga setelahnya. Nah, ini. Nih. Nah, dia akan apa namanya? Melewati atau menyentuh harga itu ya dan kemudian naik lagi seperti itu. Demikian juga dengan resisten seperti itu ya. Misalnya ini dengan ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan pentingnya dari cut loss. Katakan begini. Misalnya FOMO ya, beli di puncak di sini. Kemudian turun terus. Turun, dia nggak mau cut loss. Coba. Dari 1890 sampai menjadi 600 harganya di sini. Nah, pivot untuk harga di sini, untuk sampai ke sini, misalnya dia akan lanjut sampai ke sini, itu perlu waktu berapa lama, berapa tahun seperti itu. Kalau misalnya dia nggak melakukan cut loss sejak awal. Nah, makanya kita perlu tahu apa yang disebut dengan di support dan resisten seperti itu ya. Nah, ini kan ada koreksi ya, ada koreksi ini. Di sini ada koreksi ke sini. Ya kan, sebenarnya kita harapkan adalah dia berhenti di sini, ya, kemudian melanjutkan ke atas. Tapi ternyata enggak, dia di Fibo 76 langsung masih turun. Ya, sampai ke Fibo 61,8 baru kemudian dia naik ke sini. Nah, ini yang disebut dengan resisten. Ya, dengan resisten saya kasih di sini. Nah, di sini resisten. Kemudian dia melanjutkan turun. Nah, kalau misalnya, kalau saya ya,
udah ngambil misalnya di sini kepentok resisten di sini udah saya jual kayak gitu ya. Ya. Kemudian kalau misalnya eh, dia kemudian nggak udah diresis, kita jual sebagian ya dengan asumsi dia akan naik. Kalau misalnya dia kemudian turun lagi sampai ke 61 dan ternyata nggak mantul lagi, ya ya udah, kita di sini perlu apa namanya, cut loss. Jadi cut loss itu kita masuk di support ya. Kemudian apabila support itu jebol ya, misalnya harganya turun lagi ke bawah, ya udah di situ kita melakukan cut loss. Kemudian kita nunggu di support berikutnya. Misalnya adalah tadi ya udah beli di eh, misalnya udah beli di sini nih. Ini udah beli di sini ya. Terus kita lupa nih nggak jual. Nah, kemudian apa namanya turun lagi ya di sini. Ya udah kita jual adalah di resisten terdekat. Resisten. Jadi gini aturannya. Suatu support yang dijebol ya breakout support, nanti support itu akan menjadi resisten. Seperti itu aturannya. Demikian juga dengan resisten. Resisten yang dijebol ke atas, dia akan berubah menjadi support. Seperti itu. Nah, jadi ketika kita beli di sini, ya, kemudian ternyata turun, ya, kita akan jual di mana? Jual di resisten terdekat di sini. Yang kita jangan mengharap terus kita apa namanya akan jual lagi di sini atau di sini gitu ya. Memang di dalam trading itu eh, tidak ada suatu kepastian ya, nggak ada ilmu pasti lah gitu. Oh, ini akan memenuhi tidak, tapi lebih banyak dipakai adalah pendekatan-pendekatan tadi misalnya dengan support dan resisten ya, dengan Fibonacci dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya kita beli di sini ya, dan turun terus ke sini, kita nggak melakukan cut loss ya sampai di sini. Nah, untuk sampai ke atas ya, sampai ke sini, sampai ke harga kita beli tadi di sini, itu melewati beberapa resisten ya. Ini resisten pertama ya. Nah, ini resisten kedua ya. Ini resisten ketiga, ini resisten keempat. Ini mau menunggu berapa lama, berapa tahun gitu ya. Seperti itu. Nah, disinilah perlunya kita melakukan cut loss seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah maghrib. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.